merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Cash DAP. Di sini teman-teman bisa melihat ada contoh tabelnya, tabel neraca dagang ABC. Yang di sisi kiri ada pos-pos atau aktiva, yang di dalamnya ada SSI, yang di dalamnya ada Pol Money, SBI, SPBU dan lain-lain. Terus ada fixed rate aset, terus ada non earning aset, ada total, pasiva, RSL, di dalamnya yaitu ada giro, DOC, tab dan CG. Fixed rate lihat dari 900.000 sama dengannya sesi tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya. Apa tantangan utama yang dihadapi bank dalam menerapkan strategi manajemen GAP? Terima kasih. Dalam menghadapi beberapa tantangan dalam menerapkan strategi manajemen GAP antara lain, yang pertama, masalah dalam penyesuaian, menjamin keseimbangan antara aset dan liabilitas yang sensitif terhadap suku bunga sulit dilakukan, terutama karena kebutuhan nasabah yang beragam. Yang kedua, ada interaksi resiko. Terdapat kompleksitas akibat interaksi resiko antara suku bunga dan resiko kredit yang dapat mempengaruhi keputusan manajemen. Perkenalkan, nama saya Walidah Inia. Izin bertanya, bagaimana penerapan teknologi agar dapat membantu dalam gap management? Teknologi dapat membantu gap management melalui platform kinerja dengan memakai OKR atau KPI agar kinerja tim selalu terpantau, jadi lebih fokus ke tujuan. Kemudian ada yang kedua, komunikasi dan kolaborasi melalui Slack atau Team, bikin komunikasi antar tim lancar. Kalau tantangannya sendiri itu gimana ya? Ya, tantangannya untuk diterapkan di gap management itu gimana? Untuk tantangannya itu biaya implementasinya, karena teknologi kan nggak murah, jadi butuh biaya buat beli software. Terus ada kedua itu adaptasi pengguna, nggak semua orang bisa langsung nyaman sama teknologi baru, jadi perlu waktu buat adaptasi. Terima kasih. Apakah positif atau negatif? Kalau hasilnya 0, artinya kan seperti tadi udah dihapus ya, yang paling pojok tadi, RSL dibanding RSL sama dengan 1, tidak ada perbedaan ya. Artinya di situ tidak positif, tidak negatif, tapi seimbang ya, atau 0, nggak ada perbedaan ya, jadi sama ya, antara si aset yang sensitif dengan si liabilitas yang sensitif, jumlahnya sama. Kesimpulan materi gap management. Yang pertama, manajemen gap adalah upaya-upaya untuk mengelola dan mengendalikan kesenjangan gap antara aset dan liabilitas pada suatu periode yang sama, meliputi kesenjangan dalam hal jumlah dana, suku bunga, saat jatuh tempo atau perpaduan antara ketiganya. Atau dengan kata lain, manajemen gap adalah upaya untuk mengatasi perbedaan antara aset yang sensitif terhadap bunga dan pasifa yang sensitif terhadap bunga. Selanjutnya ada RSA adalah aktivitas berbunga yang bunganya dapat berubah setiap saat.
Contoh surat-surat berharga, sedangkan RSL adalah pasifa berbunga yang bunganya dapat berubah setiap saat. Posisi gap management adalah pengelolaan resiko yang dihasilkan dari ketidaksesuaian antara aset dan liabilitas dalam hal jatuh tempo atau durasi. Dalam gap ini ada 3, yaitu flat position atau zero gap, yang kedua overborrowed atau negative gap, yang ketiga overlend atau positive gap. Dalam dampak suku bunga terhadap pendapatan, yang pertama itu ada posisi gap, posisi zero gap, positive gap, dan posisi negative gap. Untuk bisa mensummary materi tadi, nanti bisa kalian juga baca dari slide temannya. Untuk materi dari saya akan saya kirimkan juga di grup. Kemudian untuk evaluasi nanti saya akan kirimkan di grup tugas untuk menghitung tadi NII dan NIM dan juga gap-nya berapa. Gampang ya tadi? Ya, saya akan kasih tugas saya di grup. Dalam bentuk neraca silakan dihitung tadi komponen 3 tadi dari neraca yang nanti saya kirim ya dari perbankan. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, tidak ada. Oke, kalau gitu nanti kita ketemu lagi minggu depan dengan materi berikutnya. Kemudian untuk tugasnya silakan juga dikumpulkan di minggu depan, ditulis dalam kertas folio. Oke, kalau itu saya akhiri kuliahnya. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Silakan tutup dengan bacaan adalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Untuk absensinya nanti saya bagi di kelas ya, bisa kalian isi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.